Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di dalam Witness Day Morning Spirit. Kembali sejenak kita akan bersaat teduh di dalam doa, pujian, dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita senantiasa rindu untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita bersama mengawali dengan memuji nama Tuhan melalui lagu berikut ini. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi-Nya. Bukan sembarang bekerja, ya, Yesus luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai oleh-Nya. Ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi-Nya. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesus luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai oleh-Nya. Ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu, mohon penyertaan-Mu, terang dan kuat kuasa Roh Kudus yang menaungi kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, firman itu boleh tertanam di dalam hati kami, menjadi suluh dalam langkah hidup kami. Juga hamba-Mu ini berkatilah, sehingga apa yang Ia sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 dengan judul keseluruhan perikop, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus
Yesus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita saat ini adalah melayani dengan rendah hati. Kita semua tentu senang melayani Tuhan. Tapi pertanyaan yang lebih mendasar adalah, sebenarnya apa tujuan kita melayani Tuhan itu? Di dunia saat ini, sekarang ini, banyak orang senang membusungkan dada. Dia senang ketika dia dianggap lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Dia senang ketika dianggap bahwa talentanya itu lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Dia lebih senang dianggap bahwa dirinya itu lebih berjasa dibandingkan dengan orang lain. Motivasi pelayanan yang seperti itu mudah sekali bagi kita untuk terjatuh dalam dosa kesombongan. Memang yang namanya sombong itu nggak butuh modal sebenarnya. Yang penting adalah dia bisa ngomong. Suatu ketika ada kakek-kakek yang sedang bercerita. Dia bercerita, aduh gigi saya copot satu. Kakek yang lain bercerita juga bahwa, aduh gigiku copot. Kamu cuma satu, aku dua. Ini ompong saja bisa jadi sombong. Sombong itu memang tidak butuh modal, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada yang mengatakan supaya justru memotivasi dirinya untuk sombong, dia mengatakan luweh becik mati ndangak ketimbang urip ndelosor. Lebih baik mati dengan ndangak daripada dia hidup tetapi harus merendah. Ada juga yang mengatakan hidup hanya sekali, makanya harus sombong. Aneh, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa kita justru memotivasi diri untuk menyombongkan diri? Apalagi jika hal itu berkaitan dengan pelayanan di dalam kehidupan gereja. Agaknya peristiwa seperti itu juga yang dialami di dalam kehidupan jemaat Filipi. Sampai-sampai Rasul Paulus memberikan nasihat khusus kepada jemaat Filipi. Dikatakan di dalam teks kita, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Rasul Paulus mengajak supaya melayani itu adalah dengan rendah hati. Dan rendah hati itu dengan cara tidak menganggap diri sendiri yang paling utama, tetapi bahkan orang lain pun juga lebih utama. Diri sendiri, diri kita bukanlah prioritas. Yang prioritas adalah tujuan. Oleh sebab itu kita harus sehati, sepikir, menggapai tujuan bersama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah di dalam pelayanan. Rasul Paulus mengajak bahkan kita meneladani Kristus di dalam pelayanan itu. Ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang dalam rupa Allah turun ke dunia, tidak menganggap
bahwa kemuliaannya, kesetaraan dengan Allah itu adalah milik yang harus dipertahankan. Dia turun ke dunia menjadi manusia sama seperti kita di dalam bayi Yesus. Bahkan dia lahir di kandang domba. Dia menderita sengsara dan mati di kayu salib. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Tetapi pelayanan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus adalah pelayanan dengan rendah hati. Dan itulah yang membuat pelayanannya berhasil. Karya keselamatan Allah boleh terwujud di dalam diri dan karya Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita juga pelayanan dengan rendah hati. Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah memberikan teladan. Amin. Mari kita serahkan aktivitas kita, pergumulan kita di dalam doa. Tuhan, pagi ini kembali kami menghadap kepadamu, menaikkan syukur kami kepadamu, penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan. Tuhan, kami saat ini juga berserah untuk setiap pergumulan di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam studi mereka, cucu-cucu kami, di dalam tumbuh kembang mereka, Tuhan yang senantiasa membuat mereka berhasil. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan juga pekerjaan, ekonomi, masalah hidup kami, Tuhan berikan jalan keluar. Kami juga berdoa untuk pelayanan gerejawi, baik itu pemeliharaan iman, kesaksian, organisasi, pembangunan. Tuhan yang memberkati hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanannya. Juga yayasan-yayasan yang bergerak di bidang pemberitaan Injil melalui sekolah, rumah sakit, lembaga bantuan hukum, dan sebagainya. Tuhan yang menolong pelayan-pelayan-Mu, sehingga mereka tidak terjatuh pada kesombongan, tapi pelayanan yang tulus, yang rendah hati yang mereka wujudkan, meneladani Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, di tengah situasi ekonomi saat ini yang sulit untuk orang-orang sederhana. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami boleh mengelola keuangan dengan baik, sehingga bisa cukup untuk kehidupan kami. Mampukan pemimpin kami untuk mengendalikan harga-harga dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Mengelola sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Juga untuk kesehatan, baik virus COVID-19 maupun yang lain. Tuhan memberkati, kami boleh menerapkan pola hidup sehat, imun yang meningkat, imun yang baik, sehingga apapun sakit penyakit yang kami hadapi, kami memiliki kekuatan yang dari Engkau ya Tuhan. Berkatilah juga tim medis, dokter yang berjuang keras untuk menolong setiap pasien. Engkau yang karuniakan kemampuan kepada mereka. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dalam tutur kata, dalam sikap, dalam pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.